Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah sliding up panel, di mana widget ini biasa digunakan untuk menampilkan detail sebuah produk, di mana memiliki experience yang lebih baik dari sisi pengguna. Pada video kali ini kita akan memanfaatkan package sliding up panel, di mana pada saat video ini dibuat versinya 2.0. Oke, di sini saya sudah menjalankan sebuah project baru Flutter dan juga menjalankannya pada emulator. Seperti ini, tampilannya hanya sederhana, menampilkan apps bar Flutter demo. Sebelumnya, teman-teman install terlebih dahulu ya. Masuk ke dalam menu installing. Seperti biasa, masukkan sliding app panel ke dalam dependencies, kemudian import package-nya ke dalam project teman-teman. Di sini saya sudah menginstalnya, sudah saya masukkan ya ini. Kemudian saya juga sudah import. Oh, ternyata belum. Kita import dulu. Oke. Kalau sudah, kita balik lagi ke dokumentasinya. Seperti yang teman-teman lihat di sini dijelaskan bahwa sliding app panel adalah sebuah draggable Flutter widget yang mengimplementasikan sliding app panel, di mana dia itu lebih mudah. Jadi based on material design button sheet component dan juga support ke dua platform, yaitu Android maupun iOS. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Teman-teman bisa drag secara ke atas maupun ke bawah. Oke, kita lanjut. Di sini kita installing juga sudah. Untuk penggunaannya sendiri, di sini ada dua ya yang dijelaskan. Yang pertama itu langsung dimasukkan atau diterapkan di dalam widget root atau body scaffold dari project kita. Ini yang direkomendasikan. Atau ini nesting ya, dia itu juga ditumpuk di widget yang lain. Ini contoh sederhana dari package ini, di mana dia itu hanya menggunakan dua property, yaitu panel dan juga body. Jadi teman-teman jangan kaget kalau di dalam sliding up panel ini juga ada body ya. Kemudian untuk yang nesting ya, di sini artinya dia itu ditumpuk dengan widget yang lain, yaitu menggunakan widget stack. Jadi ditumpuk di mana di belakangnya tuh ada widget center, yang mana isinya adalah teks ini ya. Oke, di sini teman-teman juga bisa customize banyak properti yang disediakan di sini yang bisa teman-teman gunakan. Kita langsung saja terapkan pada project kita. Seperti yang kita ketahui, kita harus menambahkan widget sliding up panel. Dia punya tadi ada properti panel, ya. Kita di sini kita berikan isinya adalah center. Kemudian dia juga punya property body, sama, kita sementara kasih dia center dulu isinya. Oke, jangan lupa kalau sudah kita save, nanti tampilan utamanya akan seperti ini ya. Kalau teman-teman scroll up, dia akan memunculkan panelnya ya, memunculkan di bagian ini. Teman-teman juga bisa menambahkan atau mengatur tinggi dari panelnya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Untuk tingginya sendiri, teman-teman bisa memanfaatkan media query. Jadi bisa ngedapetin ukuran tinggi dari layar smartphone teman-teman. Kita bikin aja di sini variable size dulu. Di sini teman-teman bisa implementasikan properti max height ya. Kalau di sini kita kasih set.height, maka ukurannya akan setinggi ukuran layar HP teman-teman. Coba kita simpan. Tuh bisa kita lihat dia akan memenuhi layar ya. Atau teman-teman juga bisa mengatur ini ya, dia ini tinggi slide close-nya berapa, sliding ketika ditutupnya itu berapa, dengan menambahkan min height ya. Min height-nya kita bisa set size.height-nya, kita bisa kalikan 0,1, jadi 10% dari tinggi ukuran layar ya. Ini 10% atau 5%, jadi setengah ukuran layar, 50% seperti ini. Jadi bebas, bisa teman-teman sesuaikan. Namun secara default dia tingginya nih ya 500. Ini bebas mau teman-teman kasih berapa. Ini juga minimalnya secara default adalah 100. Jadi kita set jadi 2 saja, sedangkan yang ini kita set jadi 80% ya. Jadi kalau di scroll up dia akan tingginya seperti ini. Oke, di sini masih flat ya. Kita bisa ubah dia jadi rounded kayak di contohnya di sini. Dia ini kan rounded ya. Coba kita ubah. Di sini juga udah disediakan sebuah properti namanya border radius ya. Tambahkan aja border radius dot
vertikal, kemudian radius dan circular nama aja 25. Ini adalah propertinya kurang satu, yaitu top. Kita simpan. Nah, dia akan jadi rounded kayak gini ya teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan sebuah data list di sini. Jadi kita ganti panelnya. Kita coba gunain, tambahkan kolom dulu. Gunain single scroll view ya. Kita coba aja. Kita ganti dia jadi single. Kemudian kita kasih simple aja. Coba kita simpan. Nah, jadinya juga bisa seperti ini. Kita styling dulu ya. Oke, ini contoh aja ya. Teman-teman juga bisa tambahkan data list di sini. Cuman problemnya kalau teman-teman tambahkan data list itu nanti dia slidingnya tidak bisa lagi di sliding down maupun sliding up lagi, karena di sini controllernya itu sudah dipakai oleh single child scroll view atau list view kalau teman-teman pakai list view. Jadi solusinya gimana? Nah, solusinya teman-teman nggak bisa pakai panel ini lagi ya. Teman-teman harus pakai yang namanya panel builder. Nah, di sini baru ada callbacknya yaitu controller. Baru kita return with get si single scroll view ini. Kita cut, yang ini kita hapus. Kita pastikan di sini ya. Kita ganti jadi titik koma. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah isinya scroll controller. Nah, baru ini kita masukkan ke dalam single child scroll view ya. Kita masukkan di sini. Kita simpan. Nah, baru sekarang dia bisa di scroll lagi. Seperti itu. Jadi nanti scroll single child scroll view-nya dia akan ikut ke sliding up panel. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, coba kita tambahkan tombol ini ya, abu-abu di sini. Jadi kalau dia nanti diklik, kalau sliding panelnya dia lagi kebuka, maka dia akan menutup. Tapi kalau pas dia menutup dan kita klik, dia akan kebuka. Caranya adalah kita tambahkan di sini sebuah tombol abu-abu. Kita bikin di sini kontainer top, kita kasih dia 15. Kita kasih height-nya itu adalah 10, width-nya itu 30. Kemudian decoration kita kasih biar dia rounded. Circular dia itu kasih 10 juga. Kemudian colornya kita kasih gray ya. Coba kita simpan. Maka dia itu di sini kita warp dia ke dalam center. Coba kita simpan. Nah, nanti dia ada di sini ya. Kemudian kita tambahkan gesture detector untuk handle kliknya ya. Kita tambahkan on tap ya. On tap, kemudian nanti kita akan bikin function namanya toggle panel. Kita buat dia di atas ini. Void toggle panel. Tapi sebelumnya kita harus bikin panel controller terlebih dahulu. Bikin aja variable di sini panel controller, kemudian oke. Kalau sudah, kita masukkan panel controller ini ke dalam controllernya si sliding up panel. Ya, kita paste di sini. Coba kita simpan dulu. Oke, setelah itu baru ini kita handle ya. Kita masukkan ke sini. Kita cek ketika panel kontrolnya itu terbuka atau is open ya, maka panelnya kita tutup. Close. Nah, kalau enggak baru kita buka. Kalau dia tertutup baru kita buka. Close. Open. Seperti ini. Kalau sudah, coba kita save. Kita lihat. Scroll up, kita klik. Oh, ini harus di restart dulu ya, karena ini tadi belum diinisialisasi ketika kita ngejalaninnya. Oke, kalau sudah, kita coba klik. Ya, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan efek parallax ya. Jadi ketika ini di scroll, ini akan ikut ke scroll ya, dengan efek yang lebih halus. Caranya tambahkan aja, di sini ada properti parallax. Ini adalah isinya boolean, set aja jadi true. Semudah itu. Oke. Lihat dia ini, ya dia akan gerak.
dia akan lebih lembut pergerakannya. Ini adalah bodinya di belakangnya. Ini akan kelihatan kalau teman-teman backgroundnya berupa gambar ya, atau widget lainnya yang lebih kompleks, biasanya akan kelihatan. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Semoga dapat membantu teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.